Pagi ini aku masak oyong ya. Oyong telur pitam. Ini oyong ya teman-teman. Oyong bisa orang bilang gambas. Ini telur pitam teman-teman tuh. Telur pitam ini sengaja nggak tak potong kecil-kecil ya. Aku potong gede-gede. Supaya teman-teman tahu kalau mau dipotong. Ini tadinya aku mau potong 4 ya sudah gini aja. Ini ya teman-teman tuh. Ya, ini oyongnya. Kasih segi. Ini ya. Oyong teman-teman bisa diomongin apa gambas ya, bisa diomongi ceme ya, kalau di kampungku ceme. Ini telur pitamnya ya. Kalau teman-teman nggak ada telur pitam, kasih telur biasa 1 biji ya biar manis ya. Kalau masakan sayur begini pakai telur manis gitu ya. Kalau kurang manis kayak gula kemanisan kok diabetes ya. Ini oyong ya teman-teman tuh. Ini sayur bening, nggak pakai apa-apa, sayur bening oyong teman-teman ya. Untuk teman-teman yang vegetarian juga bisa, tapi nggak usah pakai telur. Kalau vegetarian tahu aja. Tuh oyong ini antangnya aku bikin agak lembut karena suamiku maunya lembut. Kalau teman-temannya agak kriuk ya sebentar aja diangkat gitu ya. Inilah oyong telur pitam ya teman-teman. Gini ya teman-teman, biar teman-teman tahu ya contohnya. Ini oyong bisa diomongi ceme, bisa diomongi apa gambas ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Sini yang satu semur daging. Semur daging ini aku kasih itu loh teman-teman, apa pala. Kita di mana pala? Ini pala ya teman-teman tuh. Ini pala biar wangi. Kalau teman bikin masak semua pakai pala, pakai bintang. Ini bintang. Ini sengaja aku masih taruh begini supaya teman-teman tahu. Jadi ini aku kasih bintang, ini namanya bintang. Terus ada pala. Pala tuh separuh tadi. Tuh pala ya teman-teman. Dagingnya. Dagingnya tak potong kecil-kecil. Jadi aku hari ini masakan 2. Semur sama oyong. Ngene ya teman-teman. Tuh udah. Gini ya. Ini semur daging, ini ayam. Kalau teman-teman nggak ada daging ya tahu juga bisa. Ini bisa kasih tahu, aku nggak punya tahu ya. Tahu bisa kasih jengkol ya. Kalau orang Betawi itu kan semurnya namanya semur jengkol ini ya. Aku nggak ada tahu, nggak ada jengkol, ini kasih tahu apa jengkol, mantep teman-teman ya. Tuh mantep. Dagingnya kalau teman-teman nggak ada daging sapi, nggak ada ini, pakai ayam juga nggak apa-apa ya. Pakai babi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Tuh 2 ya boleh, pokoknya tergantung teman-teman ya. Nih pokoknya yang penting aku contohin ini semur karo oyong telur pitam ya. Ini telur pitam tuh kayak gini. Telur pitam ini teman-teman bisa disebut telur 1000 tahun ya. Telur pitam itu telur asin tapi yang hitam ya. Kalau telur asin biasa kan yang kuningnya kuning tuh loh teman-teman. Kalau ini kuningnya kan hitam ya. Orang bilang itu adalah telur 1000 tahun ya. Ini telur pitam ini biasanya khas orang Chinese ya teman-teman, orang Cina ya teman-teman. Negara Cina itu Chinese-nya itu suka bikin telur ini karena ini biasanya ada kalau Imlek ya teman-teman ya. Itu telur pitam ini untuk apa 1000 tahun, namanya telur 1000 tahun. Jadi kalau teman-teman Imlek, malam Imlek, hari raya Imlek ya, ini untuk teman-teman yang merayakan Imlek, teman-teman makan ini supaya umurnya 1000 tahun. Karena ini apa? Telur 1000 tahun katanya begitu ya, adat ya teman-teman. Aku cuma ngikutin aja kayak gitu ya. Mari ini aku masak ini ya. Masakanku hari ini adalah oyong telur pitam harus semur daging. Kalau teman-teman tidak ada, kasih ayam, kasih udang, kasih tahu, jengkol ya boleh, terserah teman-teman. Yang ini ya teman-teman, biar teman-teman ini mangkoknya kembar. Aku beli 2 mangkok. Mangkoknya kembar, tak kembarin gini lah biar teman-teman tahu ya. Jadi ini namanya adat. Kalau teman-teman apa jenenge ada telur pitam silahkan pakai, kalau enggak telur asin ya boleh, kalau enggak ada
teman-teman ceplokin 1 biji telur biasa aja bisa. Kebetulan kan aku ada telur hitam, jadi aku masukin telur hitam. Ini telur hitam bisa teman-teman potong jadi 2. Ya, ini seperti ini. Ya, aku sengaja nggak potong kecil-kecil. Kalau restoran itu kan dipotong kecil-kecil, teman-teman ya. Dia hanya pakai separuh sehingga dipotong kecil-kecil. Kalau aku kan makan sendiri. Ini 2 tadi telur hitam. Tak bagi 1, tak bagi 2. Bisa dibagi 4 ya nggak apa-apa, namanya orang makan sendiri bebas. Kalau restoran itu teman-teman telur hitamnya cuma separuh dipotong kecil-kecil ya biar babar. Biar banyak ya teman-teman ya. Nah, kalau aku kan makan sendiri ya sudah gini. Ya kita ya teman-teman, contoh-contoh aja, aku contoh ke teman-teman. Itu taplaknya warnanya pink. Aku punya 2 nih, 1 hijau ya. Teman-teman pernah lihat ya, ini hijau, ini pink. Dah. Ini mau cari merah nggak ada ya wis pink ra apa-apa. Padha wae. Yang penting nggak hitam, nggak hitam. Gitu ya. Kalau hitam kan nggak kelihatan. Mejaku soalnya hitam ya. Ini kan aku punya meja tuh hitam. Kalau hitam tuh nggak kelihatan, nggak cakep ya teman-teman. Namanya ini YouTube kan maunya cakep, cantik. Cantik YouTube ya. Gini ya teman-teman, biar tampilnya bagus gitu ya. Jadi kalau setiap teman-teman masak ya, untuk yang bening-bening seperti bayam, seperti oyong, yang bening-bening ya teman-teman, sayur bening maksudnya, teman-teman bisa kasih telur ya. Telur ini gunanya bikin manis ya, kayak gitu. Maksudnya airnya manis gitu ya teman-teman. Aku kasih tahu teman-teman supaya balance ya. Dicontohin aja. Kalau nggak ada telur hitam, telur asin bisa, telur biasa bisa. Ya seadanya. Kalau teman-teman nggak ke pasar kan susah. Ini juga ke pasar susah, ini biasanya nyarinya di supermarket agak susah. Ini kemarin suamiku belinya online lewat Shopee teman-teman. Di Shopee ada ya, aku nggak promo Shopee ya. Cumaan di Shopee ada teman-teman. Kalau nyari susah, pencet aja telur hitam, nanti keluar ya. Ini telur hitam ini biasanya dari Kalimantan ya teman-teman, daerah Kalimantan, soalnya Kalimantan Barat itu biasanya penghasil telur ini, banyak yang bikin begini ya, telur ini gitu teman-teman ya. Kalau ini kan biasa, ini udah tahu kan, semur mah biasa, semur cengkol, semur tahu, semur opo kan serah ya teman-teman, kayak gini ya. Jadi telur hitam ini bisa disebut telur 1000 tahun ya. Jadi kalau setiap orang-orang Tionghoa yang merayakan Imlek yang adat kuno ya, banyakkan makan ini. Nggak apa-apa. Itu namanya adat istiadat. Ya gitu ya teman-teman, aku contoh-contohin ke teman-teman. Saya agak kesini dulu sebentar. Tak giniin aja biar tampilku bagus ya. Karena pintu biar cantik tampilnya ya, kayak gini. Hari ini aku masak oyong telur hitam karo semurnya wangi banget karena aku kasih pala tadi teman-teman ya. Pala ya, namanya pala, buah pala itu seperti rempah-rempah ya, sejenis rempah-rempah teman-teman, namanya pala. Indonesia ini kan penghasil rempah-rempah zaman dulu ya teman-teman, makanya Belanda itu datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia karena Indonesia penghasil rempah-rempah. Dia kan berbisnis kebanyakan rempah-rempah saat itu ya, sebelum merdeka. Sekarang kan sudah merdeka. Itu ceritanya, sehingga palawija ya, orang bilang palawija. Nah palawija ini termasuk rempah-rempah. Itu cerita sejarah ya teman-teman. Kalau teman-teman sekolah, teman-teman tahu sejarah zaman dulu itu begitu. Jadi Indonesia ini penghasil rempah-rempah, palawija. Ya, palawija itu pala, terus ketumbar, lada, kayak gitu ya. Pokoknya rempah-rempah. Makanya zaman dulu Belanda datang untuk berdagang gitu. Gitu ceritanya, itu sejarah ya sebelum kemerdekaan gitu. Oke gitu teman-teman ya. Jadi sehingga pala ini banyak di Indonesia, banyak yang menanam sampai hari ini ya, terkenal ya teman-teman.
Indonesia terkenal palawijanya gitu ya. Inilah kita bersyukur ya teman-teman hidup di sini ya, syukuri ya. Mudah-mudahan ada yang jalan yang baik ya, pemimpin yang baik ya teman-teman. Kita berdoa supaya ada negara kita jadi baik gitulah teman-teman ya. Kita bersyukur lahir di sini ya. Indonesia itu makmur, subur ya teman-teman, asal diolah dengan baik ya teman-teman, sehingga nggak dikuasai orang asing gitu. Kalau kamu nggak bisa mengelola ya akan dikuasai orang asing ya teman-teman. Harus dikelola dengan baik gitu, supaya kemerdekaan yang diberikan oleh bapak kita dulu Bung Karno ya teman-teman tidak sia-sia gitu. Bung Karno sama apa teman-teman, Bung Hatta ya, bapak proklamasi kita. Itu ceritanya ya teman-teman, nanti panjang balik lagi ke sini malah cerita sejarah. Ya enggak apa-apa ya teman-teman, nganggo sejarah sedikit. Soalnya tadi menyangkut palawija. Menyangkut Palawija jadi sejarah. Gitu ceritanya ya teman-teman, balik lagi ke sini. Ya, sayur oyong telur pitam ya karo semur daging wes ngene. Ya teman-teman, oke gitu dulu lah teman-teman, nanti dawa banget ya. Ini nganggo palawija nih tadi, gara-gara palawija jadi sejarah Indonesia. Apa-apa kita harus mengenal sejarah ya, generasi baru ya. Generasi Z ini kan generasi emas ini kan nggak kenal sejarah karena lahir sudah merdeka. Ya kayak aku ini juga lahir kan sudah merdeka, nggak tahu, cuma dari buku aku belajar ya teman-teman. Mungkin kalau mamahku tuh masih bisa ya, mamahku papaku itu zaman Belanda ya, sehingga itu apa namanya, ini ngerti sejarah Belanda ya teman-teman. Pamanku, aku punya paman ya, adiknya bapakku ya teman-teman, kan meninggal di Bedil sama Belanda teman-teman, nak pelor Belanda. Jadi masih remaja itu ceritanya. Tapi ntar aja lah, itu keluarga aku ya teman-teman. Jadi Belanda itu dulu mengejar-ngejar pamanku, masih bujangan itu. Pamanku itu kan kayak kemerdekaan tuh loh teman-teman, apa sih, pendidikan ya, dalam bidang pendidikan kayak gitu. Jadi adik bapakku kejar-kejar karo Belanda, terus dipelor, ditembak karo Belanda. Jadi sejarah, kena pelor meninggal teman-teman, kena pelor ya sudah, itu takdir Tuhan. Wis gitu ya teman-teman, nanti dawa banget ya kita juga nggak mau gitu. Jadi pamanku, adik bapakku meninggal karena kena pelor Belanda. Zaman dulu namanya pelor, kalau zaman sekarang bedil ya, bedil apa ya, waktu is bedil ya, bedil itu pistolnya Belanda gitu, pelornya Belanda kata bapakku tuh ya. Kayak gitu ya teman-teman, aku juga belum lahir, belum ngerti, cuma itu kan ceritanya ayahku gitu ya. Wis nanti jawabannya sejarah kemerdekaan. Wis lah, kembalilah ya ke sini biar teman-teman tahu aja ya. Kita kan namanya generasi baru, biar tahu bahwa dulu perjuangan bangsa kita itu berat ya. Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan, aku juga orang ngerti, orang urung lahir ya, dan kawan-kawan pahlawan-pahlawan itu, pahlawan-pahlawan kemerdekaan, sehingga teman-teman harus menghargai kemerdekaan gitu ya. Kita bersyukur sama Tuhan kita merdeka ya teman-teman. Banyak yang jadi korban ya, termasuk pamanku juga jadi korban. Enggak apa-apa ya, asal anak cucunya merdeka gitu. Kalau orang generasi dulu nggak berani korban, sekarang anak cucunya nggak bisa merdeka ya teman-teman. Meskipun nggak terkenal ya nggak apa-apa, nggak usah dipublikasi, nggak terkenal apa-apa. Wis gitu, yang penting kita masuk sejarah kemerdekaan. Wis ya teman-teman, kembali ya ke sini. Telur pitam ya, telur pitam masak oyong karo ya sembur daging. Ini teman-teman, wis terima kasih lah. Salam-salam ya teman-teman, salam selalu sehat. Ya ini hujan ya, tadi aku mau upload hujan ya. Ini HP-nya ini kayak gini nih, HP murah teman-teman, jadi ya kayak gini ya sudah. Nggak apa-apa kalau hujan, berhenti dulu, aku takut petir. Nyamber petir lah ya, kocur udah kebakaran, repot ntar ya teman-teman. Oh ini tadi hujan gede, aku mau upload, aku berhenti dulu karena nunggu hujan berhenti, setelah hujan selesai berhenti.
aku baru upload untuk teman-teman gitu. Wis, terima kasih ya teman-teman. Pak Guru terima kasih. Jadi sejarah nanti cerita lagi lah, capek udah kebanyakan. Anakku bilang kalau panjang-panjang nanti penonton tidak bosan. Wis gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih, sehat selalu ya teman-teman. Salam Pak Guru. Nah, sudah mau nanti aku tulis. Semangat lah. Wis. Tuh terima kasih semuanya lah. Ya teman-teman sekalian. Inilah sayurku hari ini ya. Terima kasih. Oyong pitam karo semur daging ya, terima kasih, thank you very much my friend yang jauh di sana ya, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Amerika, dimanapun kalian berada. Thank you, thank you, thank you, terima kasih, thank you very much my friend. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang suka channelku ini ya, terima kasih ya. Yang nggak suka ya nggak apa-apa, skip aja. Yang suka terusin ya teman-teman gitu. Terima kasih teman-teman semuanya.